Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Buat kalian yang sudah pasang set-top box, sudah pakai antena luar, terus wilayahnya juga sudah terjangkau sinyal digital, tetangga sebelah juga sudah dapat siaran digital, tapi anehnya TV kalian tetap nggak ada channel digital sama sekali. Nah, buat kalian yang mengalami hal seperti ini, kemungkinan besar ada yang salah dengan cara pemasangan set-top box ke TV kalian. Padahal pasang set-top box ke TV itu caranya simple dan sangat mudah, tapi masih banyak yang belum tahu ya. Jadi kali ini saya akan sharing cara pasang yang baik dan benar sebuah set-top box ke TV LED maupun TV tabung. Dan dijamin pasti nanti muncul gambarnya ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Oke, sebelum saya bahas cara pasangnya, saya mau sedikit bahas soal apa itu set-top box. Soalnya masih banyak yang belum tahu ya, fungsi dari set-top box itu untuk apa, tapi mereka sudah terlanjur atau sudah ikutan beli. Akhirnya ya set-top box-nya nggak kepake karena nggak tahu cara pakainya seperti apa. Jadi set-top box ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi audio visual, atau istilah lainnya gambar bergerak dan bersuara, yang nantinya akan ditampilkan ke TV. Jadi ini ya sudah jelas, inputnya untuk set-top box ini adalah sinyal digital, sinyal UHF digital, terus outputnya adalah audio video. Jadi hampir sama kayak DVD player atau VCD player, itu kan outputnya audio video ya. Cuman bedanya kalau DVD atau VCD kan inputnya dari compact disc atau DVD, sedangkan yang set-top box ini kan inputnya adalah dari sinyal UHF yang disambung pakai kabel dari antena. Jadi sekali lagi untuk set-top box itu outputnya adalah audio video ya, yang nantinya akan ditampilkan ke layar TV. Terus untuk masalah sinyal, kadang masih banyak yang tanya soal sinyal digital dan analog. Sebenarnya sudah pernah saya bahas secara lengkap di video sebelumnya. Nah, kalian bisa cek link videonya di atas ini ya. Tapi akan saya bahas singkat di video ini sebagai pengantar saja. Jadi sinyal digital dan analog itu secara jenisnya memang berbeda ya. Cuman untuk frekuensi itu masih sama, yaitu kisaran 478 MHz sampai 700 MHz. Ya biasa disebut dengan ultra high frekuensi atau UHF itu ya. Terus untuk pemancar sinyalnya juga sama-sama di darat. Makanya antena untuk siaran analog juga bisa dipakai untuk siaran digital. Jadi buat kalian yang di rumah pakai TV analog dan ada antena UHF yang outdoor, nah itu antenanya jangan keburu dibuang ya. Itu masih bisa dipakai untuk siaran digital di VPD2. Jadi nanti satu antena UHF yang outdoor itu juga bisa dipakai untuk siaran digital di VPD2 dan analog secara bersamaan. Makanya kalian kalau pengen nonton digital nggak perlu membeli antena yang baru, bisa pakai antena yang lama. Oke, sekarang akan saya contohkan bagaimana cara pasangnya. Di sini saya pakai set-top box matriks Apple merah. Ya, bisa kalian lihat di sini dusnya matriks Apple merah. Ini sebagai contoh saja. Kalau set-top box kalian bukan set-top box ini atau set-top box matriks ini, nggak masalah. Jadi walaupun mereknya berbeda-beda, semua set-top box nanti cara pasangnya sama. Jadi kalian masih bisa ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai pasang, yang paling penting kalian harus paham bagian belakang dari set-top boxnya ini. Nah ini yang paling penting ya, cuman masih banyak yang belum paham soal bagian belakangnya ini. Jadi di set-top box itu sebenarnya ada dua jenis port ya. Pertama itu ada port input alias masukan. Kedua ada port output atau keluaran. Ini akan saya bahas satu persatu ya. Nah kalau di sini ada kalian kelihatannya ada berbagai macam port. Seperti yang saya bilang tadi ada dua jenis port ya. Secara umum itu input atau output. Saya bahas yang paling pojok kiri ini dulu. Di sini ada tulisan ANT in. Artinya ini adalah antena input. Jadi ini adalah port untuk input ya atau masukan. Berarti dia memang fungsinya untuk menerima ya. Lebih spesifiknya ini berfungsi untuk menerima sinyal UHF digital dari sambungan kabel antena. Jadi dari sambungan kabel antena UHF dicolokinnya ke sini. Makanya kalau kalian cek di sini portnya ini menyesuaikan dengan bentuk konektor antena UHF ya. Dan di sini ini lubang alias female atau cewek.
Soalnya biasanya kalau antena kan itu konektornya adalah mil ya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sini. Nah, nanti setelah sinyal digital dari antena diterima di set-top box ini, maka set-top box ini akan merubah sinyal digital tersebut menjadi bentuk audio video, sehingga bisa ditampilkan di layar TV. Nah, di dalam set-top box ini ada chip yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi audio video, disebut dengan chip digital. TV yang model jadul seperti TV tabung atau CRT itu, yang gemuk itu belum memiliki chip digital. Biasanya hanya memiliki chip analog yang berfungsi untuk merubah sinyal analog jadi audio video. Makanya muncul solusi set-top box ini ya, yang sudah support dengan chip digital untuk dipakai di TV yang jadul. Kalau TV LED keluaran terbaru kebanyakan sudah ada chip digitalnya alias support siaran digital, jadi nggak perlu pakai set-top box ini lagi. Oke, selanjutnya ini saya bahas port yang ada di sebelah kanan, samping kanan. Di sini ada dua jenis port ya. Di sini ada yang merah, putih, kuning. Ini disebut dengan port RCA. Terus di sebelahnya lagi ada port HDTV. Di sini tulisannya. Ini biasa disebut dengan port HDMI. Nah, ini kedua port ini sebagai output atau keluaran. Hasil keluarannya berupa audio video, artinya siap untuk ditampilkan ke layar TV. Jadi tadi ya, setelah sinyal digital itu ditangkap atau diterima oleh set-top box ini, terus dirubah menjadi audio video, selanjutnya akan dikeluarkan atau disalurkan ke TV. Nah, disalurkannya itu lewat dua jalur ini. Bisa RCA atau HDMI, kalian bisa pilih salah satu. Kalau kalian masih pakai TV tabung, kebanyakan itu masih support ini atau portnya masih pakai yang RCA, merah, kuning, putih. Terus kalau untuk kalian yang pakai TV LED atau TV yang lebih modern, cuman TV-nya belum support digital, akhirnya kalian harus pakai set-top box. Nah, itu kalian bisa pakai yang ini ya, port HDMI untuk dipakai atau disambung ke TV-nya. Biasanya TV LED atau TV yang sudah terbaru itu sudah ada port HDMI-nya. Jadi sesuaikan dengan kondisi TV kalian ya. Nanti akan saya contohkan pemakaian untuk RCA dan HDMI-nya juga. Terus ini ada port USB. Ini tidak terlalu penting sih untuk proses pemasangan set-top box. Biasanya dipakai untuk colokan dongle WiFi, flash disk atau hard disk. Berfungsi untuk multimedia saja. Ini tidak akan saya bahas secara detail karena memang untuk kali ini saya mau bahas bagaimana untuk bisa ini ya, memasang set-top box yang baik dan benar sehingga muncul tampilannya di layar TV ya. Nah, terus ini ada port yang terakhir yang mau saya bahas dan ini fungsinya juga sangat penting ya. Di sini berbeda dengan port yang di sebelahnya. Di sini kan antena input. Kalau di sini ada tulisan loop out ya. Kalau di situ kan tulisannya loop out ya di matriks apel merah. Kalau di set-top box lain ada yang tulisannya antena output, tapi prinsipnya sama ya, sebagai output atau keluaran. Kalau set-top box yang keluaran lama atau yang jadul itu masih jarang disediakan port antena output atau loop out. Tapi sekarang hampir semua set-top box yang baru pasti sudah disediakan port loop out. Port ini berfungsi mengeluarkan sinyal UHF, biasanya untuk disambung lagi ke TV. Nah, dengan adanya port loop out ini sangat membantu sekali untuk memperpanjang jalur kabel. Jadi kabel yang sudah ditancapkan ke set-top box itu masih bisa kita tambah atau perpanjang atau istilahnya di loop out sehingga masih bisa dipakai untuk disambung ke TV lagi. Hasil keluaran dari loop out ini berupa sinyal UHF ya, jadi bukan audio video. Sehingga pas disambung ke TV analog atau yang belum support digital, nanti siaran yang dihasilkan adalah siaran analog karena ya TV-nya belum support digital ya atau masih analog. Saat pengalaman pakai set-top box yang jadul yang belum tersedia port loop out, setelah kabel antena disambung ke set-top box, terus dari set-top box disambung ke TV itu pakai kabel RCA, akhirnya TV hanya bisa dipakai untuk nonton siaran digital saja. Padahal wilayah saya itu siaran analog juga masih ada dan masih bisa, dan jumlah channelnya juga lebih banyak dari digital ya. Pada waktu itu digital masih 8 atau 10 channel ya. Pengennya sih masih bisa nonton siaran digital dan analog secara bersamaan. Tapi karena sudah terlanjur kabel antenanya, karena cuma satu ya kabel antenanya, sudah masuk ke set-top box, akhirnya mau nggak mau saya harus cabut terus colokin lagi ke TV kalau saya mau nonton siaran analog. Nah, akhirnya repot ya kalau saya mau ganti atau switch dari digital ke analog,
harus cabut kabel dari STB terus colokin ke TV lagi. Terus kalau mau pindah ke digital harus cabut dari TV terus colokin ke STB. Nah, akhirnya jadi repot. Tapi untungnya untuk set-top box keluaran terbaru sudah support dengan port loop out atau antena output. Nah, dengan adanya port ini kita bisa menikmati siaran analog dan digital secara bersamaan. Jadi tanpa harus cabut atau pasang lagi, tinggal kita ubah nanti di settingan atau pengaturan di TV-nya. Nanti akan saya tunjukkan cara settingnya seperti apa. Oke, sekarang langsung aja saya praktekkan cara pasangnya. Ini saya buat simulasi dulu ya, biar nanti merekamnya nggak terlalu repot. Jadi pertama sudah saya siapkan set-top box-nya. Terus selanjutnya saya sudah siap kabel ini ya. Ini anggap aja kabel antena. Saya pakai ini kabel RG6 ya, yang biasa untuk parabola. Kalau pakai kabel RG6, konektornya biasanya nanti seperti ini. Nah, ini kalau kalian beli kabel RG6 biasanya nanti sepaket dengan konektornya, dan konektornya seperti ini. Cuman konektor ini nggak bisa langsung kita pakai atau langsung colokin ke set-top box. Akhirnya saya harus beli konektor untuk ini ya, menyesuaikan dengan colokan set-top box. Jadi saya belinya konektor seperti ini. Nah, ini konektornya nanti bisa kita colokin ke set-top box. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini konektornya cocok dengan port antena input yang ada di set-top box. Ini biasanya kalau di marketplace atau toko online namanya adalah jack antena TV. Modelnya banyak sih, cuman ini saya beli yang besi, yang simple modelnya. Ada juga yang dijual model plastik, harganya lebih murah, tapi saya lebih suka ini yang besi, biasanya lebih awet ya untuk konektornya. Nah, kalian belinya yang mil ya, atau laki, cowok. Ciri-cirinya ini ada batangnya. Ya, cowok kan ada batangnya ini. Karena kan port yang di set-top box untuk antena inputnya ini kan portnya female atau cewek, atau yang berlubang ya. Jadi makanya cocok kalau pakai yang ini. Jadi bisa mancep. Terus selanjutnya saya juga menyiapkan satu buah kabel. Ini nanti kabelnya untuk yang loop out atau untuk yang antena output. Ini sama, saya pakai kabel yang RG6. Jadi kalau kalian punya kabel RG6 untuk antena UHF dan itu panjang, terus kalian pengen loop out, nah kalian ambil aja di kabel antenanya, kalian potong. Terserah sih, bisa 1 meter, 2 meter, ya kalian sesuaikan dengan ini ya, jarak set-top box ke TV kalian. Ya senyaman mungkin lah, biar nggak terlalu pendek atau nggak terlalu kepanjangan. Terus kedua ujungnya ini saya kasih jack antena TV, tapi yang berbeda ya. Yang ini saya kasih jack antena TV yang male atau cowok yang ada batangnya. Terus ini saya kasih jack antena TV yang female atau cewek. Ya, yang ini nanti akan saya pasang atau saya colokin ke port yang ada di set-top box-nya. Nah, ini kan portnya yang di set-top box-nya ini male atau laki. Ya, ketemunya harus sama cewek ya. Masa ketemu laki? Nah, ini ketemunya sama yang cewek yang ada lubangnya sehingga pas. Terus nanti ini ujungnya kita sambung ke port antena yang ada di TV ya. Biasanya yang antena itu portnya female inputnya, jadi ini pakai yang male, nanti langsung cocok, bisa tinggal colokin ya. Terus saya juga sudah siapkan, ini ada kabel HDMI, terus ini ada kabel RCA merah, putih, dan kuning. Jadi nanti akan saya contohkan kalau pakai HDMI dan juga pakai RCA sekaligus ya. Oke, jadi ini rangkaian simulasinya seperti ini. Oke, jadi ini sudah saya rangkai, sudah saya pasang semuanya. Nanti ini ya, gambarannya seperti ini. Ini adalah kabel dari antena. Nanti masuknya ke sini, ke antena input. Terus ini adalah kabel loop out yang tadi sudah saya jelaskan, ya ambil dari kabel antena, kita potong ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, yang nantinya akan kita sambung ke port antena yang ada di TV. Terus ini ada kabel HDMI dan juga ada kabel RCA. Ini juga nanti akan kita sambung ke TV. Nah, kebetulan sini saya pakai TV Smart TV, dan TV-nya juga sudah support dengan analog. Jadi bisa disambung dengan kabel loop out juga. TV-nya juga sudah mendukung untuk HDMI dan RCA, jadi nanti kita bisa cek
cara pasangnya gimana, terus settingnya di TV bagaimana. Sekaligus nanti kalian bisa bandingkan kalau pakai HDMI sama RCA, kualitas gambarnya seperti apa ya. Oke, jadi ini adalah simulasi rangkaiannya. Kalau pengen tahu hasil rangkaiannya yang asli seperti apa, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan port yang ada di bagian belakang TV-nya. Ini sudah saya sambung pakai kabel RCA ya. Terus di bawahnya juga sudah saya sambung pakai kabel HDMI. Oke, kalau kita tarik ke bawah, kita ikuti jalur kabelnya. Nah, ini sudah tersambung ke set-top box. HDMI-nya sudah mancap di set-top box. Terus yang RCA-nya yang merah putih kuning juga sudah tertancap di set-top box. Terus ini yang dari antena UHF kabelnya sudah saya tancapin di antena input di set-top box ya. Jadi sambungan kabel yang dari antena itu masuknya di sini, di set-top boxnya sini. Bukan yang antena ini langsung kalian colokin ke TV. Kalau itu ya percuma, kalian nggak bisa nonton siaran digital. Terus di sini yang loop out, nah ini sudah saya sambung ke port antena yang ada di TV. Oke ya, ini set-top boxnya sudah saya sambung ke TV. Yang sudah saya perlihatkan tadi ya, sambungannya atau rangkaiannya. Nah, ini sudah saya sambung dengan HDMI dan juga RCA sekaligus dengan loop out-nya. Nah, bagaimana nanti setting di TV-nya? Nah, ini kan tampilan TV-nya, karena saya pakai Smart TV tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian pakai yang TV LED atau yang TV tabung bukan Smart TV, nah tampilannya tidak akan seperti ini. Kalau kalian pengen nonton siaran digital, berarti kalian harus men-setting input atau source-nya itu di HDMI atau RCA. Kalau di sini saya bisa kalian cek ya, di sini ada pilihan input atau source, ada HDMI 3, terus ada channel, ada AV, HDMI 1, HDMI 2. Ini karena Smart TV jadi tampilannya seperti ini, langsung muncul seperti ini. Kalau TV LED atau TV tabung, kalian tekan aja di remote, ada tombol input. Kalau nggak input atau source ya, kalian tekan itu nanti akan muncul pilihan ya. Kalau kalian ingin nonton siaran digital, kalian pilih HDMI atau RCA. RCA itu AV ya. Nah, di sini saya pilih yang HDMI dulu. Di sini yang aktif tadi kan yang saya colok adalah HDMI 3. Nah, pas saya pilih HDMI 3 udah muncul siaran TV-nya. Ini adalah siaran digital. Bisa dilihat ya, siarannya bening tanpa ada semut. Karena pakai HDMI jadi kualitasnya sudah HD nih. Tidak ada penurunan kualitas gambar ya. Apalagi ini untuk yang Smart TV ukurannya besar ya. Ini 32 inch kalau nggak salah. Terus kalau mau ganti ke yang AV atau RCA, kita pilih atau kita tekan input atau source di remote. Nah, kita pilih yang AV. AV itu RCA ya. Kalau kita pilih AV, langsung berubah inputnya jadi AV atau RCA. Bisa dibandingkan ya, kualitas gambarnya agak berbeda dengan yang HDMI. Lebih bagus yang HDMI ya. Cuman kalau ini yang RCA, settingan RCA, kalian pakai di TV tabung atau yang TV-TV jadul, itu gambarnya pasti sudah sangat bagus. Cuman kan TV saya ini adalah ukurannya lebih besar dan juga sudah support dengan HDTV, resolusinya juga sudah tinggi. Jadi kalau pakai RCA itu agak ada penurunan dari kualitas gambarnya ya. Oh ya, untuk bisa masuk ke menu input atau source itu kalian aturnya di remote TV, bukan remote set-top box. Karena di remote set-top box tidak ada menu itu ya. Nah, dari sini kita bisa pindah, mau pindah jalur HDMI atau pindah di jalur RCA. Dan kita juga bisa pindah ke jalur TV analog. Jadi kita tanpa perlu cabut kabel antena dari set-top box terus tancapin ke TV. Itu nggak perlu ya, karena kan sudah saya sambung dengan loop out atau antena output tadi. Jadi jalurnya sudah bisa diperpanjang. Nah, ini bisa langsung kita switch ke mode TV analog dengan memilih di sini kalau namanya channel. Kalau di TV tabung atau TV LED itu namanya antena TV atau TV saja tulisannya. Jadi kalau kalian pilih itu, ini kita akan ganti ke mode TV analog. Bisa kelihatan kan gambarnya agak bersemut. Nah, karena dia ganti ke mode TV analog, ya kita ngaturnya pakai remote dari TV-nya ya. Nah, ini bisa kelihatan gambarnya TVRI siaran analognya ya.
gambarnya berbayang sedikit, ada garis-garisnya, terus ada ini ya, noise-nya banyak. Kalau kita ganti ke siaran digital, berarti kalian tinggal milih HDMI atau AV. Nah, ini siaran digital, gambarnya bening ya. Nah, ini yang tadi. Kalau pakai siaran analog tadi banyak semutnya atau noise. Kalau ini bening, nggak ada noise-nya. Jadi settingnya gampang ya, tinggal kalian setting di remote TV, tekan input atau source, kalian bisa switch dari mode digital terus ke mode analog dengan memanfaatkan fitur loop out tadi ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi, yang pertama itu biasanya mereka kalau menyambung set-top box ke TV itu bukan jalur HDMI atau RCA, malah pakai loop out-nya. Jadi dari antena UHF disambung ke antena input yang di set-top box, terus mereka sambung kabel lagi dari loop out terus disambung ke TV. Nah, akhirnya modenya bukan mode digital, jadi tetap mode analog, makanya nggak muncul siaran digitalnya. Jadi ingat ya, kalau mau nonton siaran digital dari set-top box-nya atau mau membuka channel digital dari set-top box, itu kalian pakai sambungan HDMI atau RCA-nya, bukan sambungan loop out atau yang antena output. Terus ada juga kesalahan yang sering terjadi. Jadi pas mereka sudah sambung set-top box ke TV, entah itu pakai HDMI atau RCA, tapi di TV tidak muncul siaran digital sama sekali, malah muncul ini, layar hitam atau ngeblank. Nah, itu masalahnya karena mereka lupa merubah atau men-switch pengaturan input atau source-nya. Jadi mereka input atau source-nya masih di channel atau di TV. Yang mana ini kan inputnya untuk yang jalur kabel TV ya, kabel antena ya. Nah, harusnya kalian pilih inputnya di HDMI atau AV sesuai dengan sambungan set-top box kalian. Ketika udah dirubah, pasti nanti akan muncul tampilan dari set-top box. Nah, ini sudah muncul siaran digitalnya. Jadi masalahnya sebenarnya simple ya. Mereka lupa merubah atau men-switch input atau source-nya. Ya, mereka pikir yang bermasalah adalah set-top box, padahal ya yang salah adalah settingan yang ada di TV-nya. Jadi masalahnya simple, tapi karena nggak tahu, akhirnya mereka menganggap set-top box-nya rusak. Akhirnya mereka nggak mau nonton siaran digital ya. Jadi sebenarnya untuk masang set-top box ini sangat mudah sekali, caranya simple dan gampang. Kalau kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, dijamin kalian nanti bisa nonton siaran digital dan TV kalian bisa muncul gambar digitalnya. Kalau misalnya nggak muncul gambarnya sama sekali, padahal settingannya udah mengikuti di video kali ini, berarti kemungkinannya wilayah kalian tidak terjangkau sinyal digital atau ada masalah di antena kalian. Nah, kalau pengen tahu solusinya kayak gimana, kalian nonton aja video Temtamboy sebelumnya ya. Oke bos, ini adalah cara simpel untuk masang set-top box di TV kalian. Kalau kalian ikuti caranya dari awal sampai akhir, insya Allah kalian bisa nonton siaran digital. Kalau pengen tanya-tanya lagi soal cara pemasangannya, langsung aja di kolom komentar, nanti pasti kami jawab. Oke bos, cukup sekian untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.